Ada masa ketika kita terbiasa menerima kenyataan pahit. Sebagian anak bangsa pergi sekolah tanpa cukup asupan. Masa depannya dibicarakan dengan optimis, namun dijalankan secara terbatas. Itulah luka lama. Kini harapan baru kembali muncul. Survei Poltreking pada Maret 2026 menyuarakan haru dari hati rakyat. 74% puas dengan kinerja Prabowo Gibran, sementara 75% menyatakan penuh percaya. Ini bukan sekedar statistik, melainkan tanda akan harapan yang bergeser dari skeptisme menuju pengakuan negara telah bekerja dalam bentuk yang bisa disentuh. Di tengah semua temuan itu, MBG, sebuah program yang dulu dicurigai akan terhenti dan hanya slogan kampanye, kini justru terbantahkan oleh data. 36% rakyat menyebutnya sebagai berkah paling dirasakan. 88% sudah tahu, 55% menyatakan puas dengan hati lega. Data ini bukan lagi soal persepsi, ini adalah realita yang masuk ke ruang paling sunyi dan paling jujur dalam kehidupan keluarga meja makan mereka. Dalam perspektif performance legitimacy, seperti dianalisis Ding Sin Sao melalui The Mandate of Heaven and Performance Legitimation, inilah fase saat kekuasaan tidak hanya dinilai dari mandat, melainkan hasil. Legitimasi pemerintah tumbuh bukan sebab ia berbicara, namun karena kehadirannya. MBG bekerja tepat di inti hierarki kebutuhan Maslow, sebagaimana diurai Theory of Human Motivation, Gizi Anak Indonesia. Di titik inilah angka kepuasan menemukan makna substantifnya. Ia tidak semata-mata persetujuan, namun pengalaman bersama jika sesuatu yang penting akhirnya dilakukan negara. Inilah bukti legitimasi kepemimpinan itu lahir dari kebijakan yang menyentuh titik paling sensitif, perut keluarga. Data berhasil mematahkan jarak antara janji dan kenyataan. Kendati data mematahkan pesimisme, MBG tetap menyisakan ruang koreksi. Dari mutu gizi yang belum merata, tantangan distribusi, hingga potensi distorsi, MBG jadi medium bisnis oligarki melalui monopoli pengadaan. Ini mesti jadi catatan agar kebijakan yang sudah berada di track tepat dapat melahirkan efek berantai yang profitable bagi UMKM, pelaksana lapangan, serta senyum penuh harap generasi bangsa di sekolah yang gizinya tercukupi. Akhirnya, ini bukan hanya triumfalisme politik, ini tentang trust publik yang tumbuh namun wajib dirawat secara sadar dan waspada. Sebab di titik ini, kita dihadapkan dengan panggilan hati, mengawal MBG agar makin berkualitas, tepat sasaran, dan bebas dari anasir-anasir oligarki. Mari kita wujudkan koreksi dan saran menjadi aksi nyata melalui pengawasan yang ketat, akuntabel, dan partisipatif demi Indonesia yang adil, kuat, sejahtera, bergizi dalam bingkai persatuan yang kokoh.